Satu hari fokus tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh, dan kita berpuasa, ini hikmahnya adalah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mori TV, saluran inspirasi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mori semua, salah satu amalan yang sangat mulia pada bulan Dzulhijjah nanti adalah puasa Arafah. Insya Allah pada tahun ini puasa Arafah akan jatuh pada tanggal 19 Juli 2021. Puasa Arafah adalah salah satu amalan utama di awal bulan Dzulhijjah. Puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim pun. Puasa ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sahabat Mori jangan sampai ketinggalan, karena hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumin arafatan ahtasibu 'alallahi ayyukafara sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumil as-surah ahtasibu 'alallahi ayyukafara sanatal lati qablahu." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1162. Satu hadis ini saja bagi sahabat semua sebetulnya sudah cukup untuk kita sebagai pengingat betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya puasa Arafah ini. Jangan sampai kita melewatkan puasa satu hari. Kita menyempatkan diri satu hari fokus tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh, dan kita berpuasa. Ini hikmahnya adalah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sahabat bisa bayangkan kapan lagi ada sebuah momen, ada sebuah waktu, ada sebuah kesempatan yang bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Maka akan sangat rugi kalau kita sahabat sampai melewatkan kesempatan yang teramat agung dan mulia ini. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, disunahkan puasa Arafah terutama bagi yang tidak wukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, maka menurut Imam Syafi'i bagi mereka tidak berpuasa, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Fadl. Dari Ummu Fadl bin Haris bahwasanya orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengatakan beliau berpuasa, sebagian lain mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka Ummu Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau. Ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1988 dan Muslim nomor 1123. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Jadi puasa Arafah disunahkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Maimunah, an Maimunah radhiyallahu anha, anna nasa safu fi siyami nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. فأرسلت إليه بخلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu, dan beliau dalam keadaan berdiri atau wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1989 dan Muslim nomor 1124. Dua dalil di atas mencukupi bahwasanya puasa Arafah disunahkan hanya bagi yang tidak melakukan haji. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diperingat. Jika tidak, semoga ditinggikan derajatnya. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim bab 8 nomor halaman 51.
Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Lihat kitab Majmu' Fatawa bab 7 halaman 498 sampai 500. Maka menyadur dari ucapan dua ulama besar di atas, alangkah ruginya sahabat Mori semua kalau kita sampai meninggalkan amalan ini. Karena memiliki peluang diampuni semua dosa kita 2 tahun, dosa kecil maupun dosa besar. Maka jika risalah yang sederhana ini bisa disampaikan pada keluarga, sahabat, dan saudara kita yang lain, tentu akan sangat baik, sehingga kita bisa mendapatkan pahalanya. Pahala karena telah mengamalkan sendiri, dan pahala karena telah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Apabila sahabat mengajak kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk melakukan puasa ini dan mereka mengamalkannya, maka sahabat mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan juga tanpa mengurangi pahala mereka. Sehingga kita mendapatkan 2 pahala dari amalan kita dan amalan saudara-saudara kita. Demi Allah, ya, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraan, maka itu lebih baik daripada berinfak dengan unta merah. Unta merah adalah harta yang amat berharga di masa zaman Arab, dan disebutkan ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dan dalam hadis yang lainnya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari sahabat, sekali lagi saya menghimbau, kita amalkan dan kita ajak saudara-saudara kita agar tidak melewatkan kesempatan yang amat mulia ini untuk bersama-sama melakukan puasa Arafah nanti pada tanggal 19 Juli 2021. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.